kita sering mendustai Tuhan. Gitu. Lalu bagaimana mungkin setiap dosa manusia itu langsung diselamatkan ketika dia mati? Misalnya saya mati dalam kedosaan, saya langsung diselamatkan, garanti. Memang Yesus itu adalah jaminan menurut kekristenan. Tetapi jaminan ini bukan berarti kita serta-merta langsung selamat. Yaitu, maka kita akan dikena di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bahwa sekalipun kita menyebut Tuhan, Tuhan berseru-seru, tetapi ketika kita tidak melakukan kehendak Bapa, ini kan menurut Yesus. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, maka dialah yang akan mengusir kita. Nah, kehendak Bapa ini banyak sekali yang harus kita patuhi. Kayak gitu. Salah Oke, satunya luar biasa. Baik. menyembah Siap. Allah yang Elohim yang benar. Hanya Oke, siap. satu-satunya. Nanti ditanggapi oleh Ustadz ya. Siap Ustadz, silakan Ustadz. Baik, saya tanggapi Bang Prangko ya. Nah, ini mohon izin ya, mohon izin. Inilah terjadi pertentangan antara Bang Franco dan juga tadi Pak Julius. Pak Julius mengatakan konsep keselamatan Islam dan Kristen itu sebenarnya sama saja. Lalu Bang Franco mengatakan konsep keselamatan setiap agama itu berbeda. Kenapa seperti itu? Karena mohon izin, mohon maaf, di dalam Bible tidak ada landasan yang kuat tentang konsep keselamatan. Dan konsep keselamatan ini yang kita sepakati adalah masuk surga dan terhindar dari selama-lamanya masuk neraka. Nah, kami meyakini bahwa kata Bang Prangko tadi kan Yohanes 17 ayat 3 ya. Hidup inilah hidup yang kekal itu ya, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini kan bahasanya la ilaha illallah Isa Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Isa atau Yesus adalah Rasul Allah. Ya, kami mengaku itu. Lalu kemudian apa tadi? Konsep kematian dalam agama Islam dan Kristen. Nah, ini yang berbeda. Saya dulu ketika beragama Kristen selalu mendengar, mari kita antarkan si fulan atau fulana itu ke peristirahatan yang terakhir. Lah, enak banget dia setelah mati dia istirahat yang terakhir. Istirahat dalam pikiran kita apa? Wah, hidup enak dong. Ketika kita sekolah yang kita inginkan apa? Waktu istirahat. Ketika kita kerja kita menginginkan waktu istirahat bisa makan siang. Nah, mati inilah kita antarkan dia ke peristirahatan terakhir. Kemarin dia baru bunuh orang, kemarin dia baru memperkosa orang, kemarin dia baru berbuat jahat. Sekarang setelah mati dia istirahat yang terakhir. Dengan pakaiannya jas segala macam, dasi kupu-kupu, jam tangan mewah. Mohon maaf, kita didiskusi. Saya rasa ini gak masuk akal. Tapi ketika dalam Islam saya dengarkan, jatuh air mata saya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Saya bertanya dengan seorang ustadz, Ustadz, kenapa tidak dikatakan pasti mati? Kalau dalam Al-Qur'an, kalau dalam bahasa Arab, kullu nafsin sayamut, dia pasti mati. Tapi dalam Al-Qur'an, za'iqatul maut, merasakan kematian. Lalu saya tanya, Ustadz, apa yang dimaksud merasakan kematian? Apa kata Ustadz itu? Kematian hanya sebentar saja kita rasakan. Setelah beberapa jengkal teman-temanmu pergi, setelah berapa jengkal anak istrimu pergi, setelah berapa jengkal mereka pergi darimu di kuburmu. Masuk episode berikutnya, persidangan apa yang kau lakukan di dunia itu baru di dalam kubur. Inilah Islam. Maka saya katakan tadi, dalam agama Kristen mudah sekali. Mati peristirahatan terakhir, ibadah 1 kali seminggu. Yang lain-lain ini kan ya ibadah Senin segala macam dari rumah ke rumah, itu tambahan-tambahan saja lah itu. Saya juga pernah melakukan itu, Bang. Tapi gak masuk akal. Itu tadi kan, bagaimana kemudian dia mati peristirahatan terakhir, kemarin dosanya bagaimana? Tidak ada penjelasan dalam Bible. Nah, dalam Islam itulah yang bagi saya sangat masuk akal.
kematian bukan akhir segalanya, kematian bukan tempat peristirahatan, tapi kematian adalah gerbang bagi Anda masuk episode selanjutnya di mana Anda akan bertemu dengan keadilan yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bang Franco. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Teman-teman dibantu tap-tap layar, kasih kencang. Silakan Pak Franco, mau dilanjutkan? Ya, saya pikir bahwa konsep keislaman itu betul. Artinya, Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Asyhadu. ya, jadi gini ya, pemahaman saya, ajaran Yesus itu luar biasa buat saya, karena sudah diajarkan, cuma hanya kita saja yang tidak memahami hal itu, hanya karena egois untuk memahami, karena memiliki kepentingan. Tapi ketika kita mengartikan sesungguhnya, disinilah konsekuensi dalam keselamatan itu ya. Misalnya ya, orang mengatakan bahwa kita cukup mengaku dosa misalnya, lalu nanti kita berbuat dosa lagi, mengaku dosa lagi kayak gitu ya. Kayak ada sesuatu yang tidak apa istilahnya, tidak takut akan Tuhan gitu loh. Padahal kita diajarkan untuk takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan berarti kita tahu bahwa itu adalah salah, kita tidak akan mau melakukan hal itu. Kita akan hidup dalam kebenaran. Maka Yesus mengatakan bahwa kita jangan hidup di dalam kedagingan, tapi hidup di dalam roh. Orang Kristen mengatakan bahwa lahir baru. Tapi kenapa di sana ada proses pengakuan? Nanti setiap tahun ada pengakuan dosa, setiap tahun pengakuan dosa. Nah, bagaimana manusia itu komitmen dengan Elohim supaya hidup mengikuti aturan-aturan. Kekristenan, saya pikir bahwa ya saya tidak melihat menyalahkan Kristen lain, tapi saya melihat bahwa di sini kita tidak punya komitmen sama sekali, kayak gitu ya. Kita kayak mempermainkan Tuhan, kayak gitu. Nanti ditanya, ya namanya manusia, pasti selalu dalam dosa. Nah ini tidak komitmen. Padahal kita tahu bahwa itu adalah salah satu hal yang sangat kurang terpuji di hadapan Tuhan. Maka di situ Rasul Paulus yang berkata bahwa kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tetapi kita itu tidak takut kayak gitu. Malahan kita berbuat terus menerus, lalu kita menganggap bahwa dengan penebusan Yesus itu langsung kita serta-merta diselamatkan. Jadi saya sebagai orang yang mengikuti Yesus, enak juga ya, saya punya Tuhan Yesus yang selalu menyelamatkan aku. Saya pikir itu bukan konsepnya begitu, karena kalau baca di dalam perjanjian lama, Yeskiel itu mengatakan ya dosa anak yang tanggung jawab ya anaknya sendiri, bapaknya sendiri, ibunya sendiri, kayak gitu, nggak ada ditanggung oleh orang lain. Nah, tapi gimana konsep itu bisa Yesus mengajarkan tentang keselamatan itu kita yang bertanggung jawab dengan diri kita sendiri ya, banyak sekali ya dia. Saya pikir ini kayak permainan orang-orang Kristen ya itu dengan keselamatan itu. Baik, izin Masya saya Allah. tanggapi Bang Siap, Franco ya. silakan. Assalamualaikum Jadi gini, Bunda Bang. Vera. Oh, ada Bunda Vera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sampai Iya, ketemu lagi kita, Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi. Ini Bunda Vera yang kemarin ketemu di ini ya, di debat itu ya? Ya, Ustaz. Iya Oh, Ustaz. Masya Allah, Iya. saya Bunda Vera ya. Masya Allah, jumpa lagi. Amin. Lanjut. Amin. Lanjut. Oke, izin saya tanggapi Bang Franco ya. Jadi begini. Dari apa yang Bang Franco sampaikan didengarkan oleh netizen Islam dan Kristen, intisarinya adalah mohon maaf. Kristen itu memaksakan sesuatu yang tidak mungkin. Apa itu yang memaksakan sesuatu yang tidak mungkin? Jangan hidup dalam kedagingan. Itu dipaksakan kepada manusia yang setengah dirinya itu bisa menjadi malaikat, setengah dirinya bisa menjadi iblis. Itu tidak mungkin. Maka saya katakan tadi kan tidak masuk akal dalam Bible itu karena tidak ada alasan, tidak ada keterangan jelas. Anda nanti masuk neraka seperti apa? Kenapa? Karena kata pendetanya,
percaya dengan Yesus mati di kayu salib, maka diampuni dosa-dosanya. Lalu bagaimana dengan berbuat dosa dan segala macamnya? Maka tadi itu bukan anak-anak Tuhan, bukan agama Kristen, dipaksakan untuk menjadi alim 100%. Nah, kalau dalam Islam namanya insan, manusia, nasia yansa, pelupa. Manusia itu separuh dirinya bisa menjadi malaikat, separuh dirinya bisa menjadi iblis. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan kalbahai, manusia itu bisa menjadi binatang ternak yang hidupnya berbuat dosa selalu. Tapi dalam Islam, selama KTP-nya Islam, dia dikatakan fasik. Lalu bagaimana? Dia ingin masuk surga supaya dikatakan sebagai muslim yang sejati, taubat. Tetapi kembali namanya manusia. Inilah Islam menjawab semua apa yang dalam pikiran kita. Bagaimana kalau dia bertobat besok dosa lagi? Bagaimana kemudian dia bertobat besok tergelincir dalam dosa lagi? Bagaimana seterusnya seperti itu? Maka dalam hadits qudsi dikatakan, Allah mengatakan dalam hadits qudsi, wahai hambaku yang berbuat dosa, meskipun engkau dosamu seluas langit dan bumi ini, tapi engkau terus memohon pengampunan kepadaku, maka aku akan datang kepadamu dengan pengampunan yang lebih luas dari langit dan bumi. La ubali, aku tidak peduli dengan semua dosamu. Maka dalam Islam pengampunan itu juga ada namanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu tempat salah dan dosa. Yang penting dia terus bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kata tapinya. Sekali lagi, urusan dengan manusia akan diberesin di akhirat kalau tidak selesai di dunia ini. Jadi clear and clean. Tidak ada yang abu-abu di situ. Maka itulah yang kemudian sangat luar biasanya dalam agama Islam yang mulia ini. Jadi Bang Franco, jujur aja, Bang Franco saya mau tanya, Bang Franco Kristen? Bang Franco Kristen ya? Sekarang saya mau tanya, Bang Franco satu hari ini apakah 100% tidak berbuat dosa? Coba Bang Franco dijawab. Mute Pak, mute. Apakah satu hari ini Bang Franco sama sekali tidak pernah berbuat dosa? Coba dijawab. Ada berbuat dosa kan? Ya, mungkin dengan kata-kata yang tidak berkenan. Jangan mungkin Bang. Berarti Abang ragu-ragu. Sekarang saya tanya, ada nggak satu hari ini Abang berbuat dosa? Nggak usah Abang sebutkan nama dosanya. Intinya saya tanya, ada nggak satu hari ini berbuat dosa? Ada. Ada kan? Berarti Abang bukan Kristen kalau kita kembali kepada konsep tadi, jangan hidup dalam kedagingan. Nah ini yang mohon maaf tidak masuk akal saya. Makanya Bang Franco, saya tidak tahu Bang Franco ini rajin ke gereja atau tidak. Tapi teman-teman saya dulu banyak yang tak mau ke gereja. Ya begini, gara-gara konsep seperti ini. Jadi Bang Franco, bismillah, pelan-pelan belajar menemukan kebenaran yang hakiki. Insya Allah nanti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Takbir. Allahu Akbar. Mungkin Bu Jenny mau apa tanggapi mau bertanya, kita ganti-gantian ya. Ya, terima kasih. Kalau mau Tadi nanya sempat- tentang Islam nggak apa-apa, tanya aja. Iya, tanya tentang Islam. Pak Franco juga, Pak Ulis juga Nggak mau apa-apa. tanya, silakan. Ya, silakan Ya. Bu Jenny. Terima kasih Pak Ustadz. Saya sudah sering diskusi salah satunya dengan Ustadz Nababan. Bahwasanya keselamatan dalam Islam adalah melalui tobat nasuha, banyak beramal dan jalani ibadah dengan baik. Itu konsep keselamatan dalam Islam ya. Jadi berbeda dengan konsep keselamatan kita iman Kristen. Karena konsep keselamatan orang Kristen ada di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya, masuk surga itu anugerah karena iman kita kepada Yesus, bukan karena kita baik. Untuk menanggapi Pak Ustadz yang bilang orang Kristen gimana kalau dia membunbun, memperkaos atau bla bla bla. Jadi, bukan karena baik masuk surga, tetapi karena Yesus. Bukan karena Kristen KTP pasti masuk surga, tetapi karena lahir baru dan hidup dipimpin oleh Roh. Lalu bagaimana dengan mabuk, judi dan lain-lain? Itu dosa. Kalau terus hidup di situ tanpa mau bertobat, itu bahaya.
Tapi kalau jatuh lalu bertobat, ada pengampunan. Tuhan nggak tanya kamu sempurna, enggak. Tuhan tanya kamu mau ikut aku dan bertobat enggak. Jadi free will, diberikan kehendak bebas kepada manusia. Kalau kamu mau berbuat dosa silakan, mau berbuat baik silakan. Tetapi Yesus menjanjikan keselamatan di dalam Yesus. Terima kasih. Sebelum saya turun, saya akan pantun. Pergi ke masjid, lewat gereja, saling sapa dengan senyum ceria. Apologet Kristen kasih pantun pada saudara, apologet Islam mari jaga damai bersama. Terima kasih Pak Ustadz Loding, karena cucu saya udah mulai ganggu saya takut kena PL. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Pak Loding, Ibunda Vera. Saya mengucap undur diri, terima kasih. Wassalam. Makasih. Ya, terima kasih Bu Jenny atas tanggapannya ya. Itulah saya katakan tadi Bu Jenny ya. Ini kita kembali kepada konsep keselamatan agama masing-masing ya. Agama Islam itu jelas. Kalau dia kemudian berbuat dosa tidak diselesaikannya urusan dengan manusia di dunia, maka ada akhiratnya. Tetapi kalau kemudian tadi agama Kristen, tadi Bu Jenny udah turun ya. Saya mau tanya sama Bu Jenny, bagaimana kemudian orang yang sudah berbuat dosa, KTP-nya Kristen, sering ke gereja, sampai akhirnya dia tidak bertaubat, itu gimana nanti akhirannya? Tetap masuk surga juga atau masuk neraka nih Bu Jenny? Tapi kalau dalam Islam, ketika dia berbuat dosa, urusannya dengan manusia selesai di akhirat, maka walaupun dalam hatinya sekecil biji zarrah keimanan kepada la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka dia dibersihkan di neraka itu dengan segala macam apa yang belum diselesaikan di dunia, dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bu Jenny belum clear and clean tadi. Berbuat dosa, oke, tadi kata Bu Jenny berbuat dosa, ya, mabuk-mabukan segala macam. Ada loh orang Kristen, KTP-nya Kristen, sering ke gereja, sampai matinya mabuk-mabukan, sampai matinya main judi, KTP Kristen. Itu gimana ujungnya Bu Jenny? Masuk neraka atau masuk surga? Nah, Bu Jenny udah lari pula dia. Ya udahlah Bu Jenny ya. Ya biasa begitu Ustaz. Kalau takut diserang balik ya ujung-ujungnya begitu. Biasa. Silakan sisa Pak Uli sama Pak Franco ini mungkin silakan ngobrol-ngobrol santai dengan Ustadz ya. Mau bertanya tentang Islam. Silakan. Bebas. Ya, kalau pandangan orang gereja. Makasih banyak anak Loding, lagi-lagi aku diberikan waktu untuk berikannya. Mumpung adekku Ustadz Tarigan mantan Kristen dan bapaknya pendeta, jadi aku ingin menggali ilmu sedikit lah, mumpung mantan anak pendeta kan. Mantap ini. Jadi gini, adekku aku panggil Ade lah biar dia akrab. Siap. Gitu ya Pak. Siap. Jadi ya, di dalam Kejadian 17 ayat 18, 19, 20 sampai 21, di situ ada cerita yang menarik tentang bahwa Allah menjanjikan perjanjian hidup yang kekal kepada keturunan Abraham. Menurut Pak Ustadz, semenjak abang menjadi Kristen, apakah abang pernah mendengar suatu cerita atau jawaban bahwa perjanjian hidup yang kekal ini sudah digenapi atau belum? Dan di dalam satu perjanjian pasti ada tandanya. Menurut Pak Ustadz, apa tanda dari perjanjian itu kalau sudah digenapi? Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu pertama pertanyaannya. Aku langsung dua pertanyaan saja. Siap. Yang kedua, menurut Pak Ustadz pada waktu menjadi seorang anak pendeta, apa yang dijelaskan kepada Bapak Abang, apa itu baptisan dan apa maknanya bagi kehidupan seorang Kristen? Itu mungkin dua pertanyaan itu yang aku tanyakan kepada Pak Ustadz, karena aku belum memahami yang sebenarnya itu. Makasih Pak Ustadz. Silakan. Terima kasih abangku Bang Julius. Jadi tanda itu sudah digenapi Bang. Tadi kan Adam dan Hawa di dalam surga. Lalu karena berbuat dosa tidak mendapatkan kekekalan hidup. Dan agar kekekalan hidup itu didapatkan, maka ada tandanya. Apa tandanya? Tandanya adalah kedatangan Yesus ke dunia ini. Oke? Tandanya adalah kedatangan Yesus ke dunia ini.
Jadi kami sepakat Yesus itu datang ke dunia ini sebagai tanda untuk melepaskan belenggu dosa-dosa tadi agar manusia-manusia ini kembali mendapatkan kekekalan hidup. Kekekalan hidup apa? Surga. Tapi kami menyepakati apa? Yesus datang ke dunia ini menggenapi tanda itu untuk mengatakan kepada manusia pada masa itu adalah Bani Israel. Markus 12 ayat 29, dengarlah hai orang Israel, Sema Yisrael, Adonai Elohenu Adonai Ehad. Katakanlah Allah itu Esa. Itu tandanya. Tapi akhirnya banyak orang yang gak percaya. Akhirnya apa? Yesus atau Nabi Isa alaihissalam disalib. Dalam perspektif Islam, yang disalib itu bukan Yesus, tapi dalam perspektif Kristen yang disalib itu Yesus. Jadi tanda itu sudah datang gitu. Tapi kemudian apa? Kesini lalu tanda itu dikaburkan dengan apa? Yesus dijadikan Tuhan padahal Yesus tidak mengatakan dia Tuhan. Yesus tidak mengatakan dia Tuhan, dia hanya utusan. Tapi kemudian dikatakan apa pendapat-pendapat gereja dan pendeta, sembahlah Yesus. Padahal Yesus mengatakan, jangan panggil aku Tuhan, enyahlah kalian pembuat kejahatan. Kan begitu. Jadi tanda itu sudah digenapi ya Bang ya. Kedatangan Yesus ke dunia ini yang membawa ajaran tauhid. Lalu Yesus mengatakan apa? Akan datang setelahku penolong, bukan roh. Roh Kudus itu sudah ada sejak dulu. Baca perjanjian lama. Roh Kudus itu sudah datang ketika Yesus dibaptis, turun merpati, itu dalam bentuk ya roh kan. Jadi sudah ada roh itu. Tetapi Yesus mengatakan akan datang penolong setelah aku pergi. Siapa? Nah, ini kajiannya bisa 1 jam juga. Dan kami sepakati penolong itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu bagi kami. Lalu yang kedua, pembaptisan ya. Ya, kita mengakui pembaptisan itu ada dalam ajaran Bible. Lalu apa? Pembaptisan itu sebagai apa namanya? Mengampuni dosa atau dinyatakan sebagai pertobatan, atau kemudian sekarang apa? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Memasukkan orang non muslim, memasukkan orang non Kristen menjadi Kristen. Nah, untuk penjabaran baptis itu ya pendeta-pendeta Kristen lah yang menjawab itu apa maksudnya dibaptis. Sampai akhirnya mohon maaf tuh Pak Julius ya, di TikTok ada juga tuh pendeta, ya ampun, air kotoran ya, airnya kuning Pak Julius, dipakai membaptis kan mensucikan kan. Tapi masa di air seperti itu? Ada nggak Pak Julius lihat itu? Pendetanya dia berbicara bahasa roh, entah apa-apa dibilangnya. Lalu apa? Dia membaptis orang ya di dirigen lah, di air kuning lah, di kali yang kotor lah. Ya, itu kan nggak pantas seperti itu untuk yang namakan menyucikan. Tapi dalam Islam ada jelas dalam fikihnya, air yang tidak tidak mustamal, tidak boleh dipakai. Itu baru wudhu dengan air seperti itu. Air yang bersih, air yang suci. Agar apa? Karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala mau sholat. Jadi kalau masalah konsep baptis itu ya mungkin pendeta yang bisa menjawab Bang Yulis ya. Demikian Bang Yulis. Oke. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Kita sambut dulu Pak Yulis ya. Kita sambut tamu dulu ya. Pak Leonard, Islam apa Kristen? Kristen. Oke. Kita berikan Pak Ulis dulu selesai Pak ya. Ya, di mute dulu Pak. Ya. Silakan Pak Ulis lanjut. Makasih banget Pak Ustadz, makasih. Aku tidak punya kapasitas untuk membantah jawaban. Aku seorang penanya yang suka mendengar dan merenungkan saja. Terima kasih banyak. Semoga adekku Bang Ustadz sehat-sehat selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan dakwah adik Ustadz. Terima kasih waktunya saya berikan kepada yang lain. Makasih Bang Lodi. Siap, luar biasa Pak. Luar biasa Ustadz ya. Ini bisa-bisa ini rame-rame malam ini masalah ini Ustadz. Kita tidak tahu. Ya silakan Pak Leonard. Mungkin mau berdiskusi santai dengan Ustadz kami, silakan Pak Leonard. Dengan tema keselamatan menurut Islam dan Kristen.
Ya, yang dua di Baik. bawah Pak Franco sama Pak Yulis, insya Allah tinggal menunggu waktu saya. Baik, Bang Lodi. Ini saya sebenarnya Kristen Protestan, tapi ya maksudnya bukan yang mahir gitu, Pak. Pak Loding, Pak Ustadz, selamat malam. Selamat malam. Bunda Vera. Saya juga berani naik juga karena ada Pak Franco dan Pak Julius juga kan. Jadi istilahnya karena saya tidak terlalu memahami, tapi saya Kristen Protestan kan. Cuma saya mau, karena tadi terkait dengan konsep keselamatan gitu, yang mana tadi Pak Ustadz bahas, mungkin terkait dengan konsep itu apa, keadilan gitu ya. Maksudnya semacam keadilan gitulah. Nah, yang karena di saya nih sering nonton ini karena FYP-nya naik terus begitu kan. Jadi sering nonton saja, tapi ya di bawah saja untuk sambil dengar-dengar lah. Atau karena terkait konsep keadilan gini kan, yang saya tanyakan saja gitu. Maksudnya itu apakah pendapat itu salah atau benar, saya juga kurang tahu juga. Maksudnya kalau di Muslim tuh ini, misalnya kita berbuat baik dan masuk surga, otomatis saya rasa karena ini menyangkut konsep keadilan ya Pak ya. Antara laki-laki dan perempuan tuh saya rasa tidak hanya berlaku adil tuh, kayaknya lebih menguntungkan di laki-laki gitu. Maksudnya karena mungkin kalau sudah masuk surga, saya kurang tahu apakah itu betul lah, dia punya konsep maksudnya nanti kita dapat bidadari atau apa, saya kurang tahu juga maksudnya apakah seperti itu maksudnya. Tetapi kalau bagi perempuan bagaimana gitu, maksudnya Baik. kelebihannya apa gitu. Itu saja yang mungkin Oke. saya tanyakan Pak. Apakah itu betul atau tidak, saya juga kurang paham karena saya tidak mendalami hal itu. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Baik. Konsep keadilan tadi Bang Leo yang kita bahas adalah ketika seseorang berbuat dosa kepada manusia di dunia, belum dia selesaikan di dunia, akan berlanjut di akhirat. Itu yang kita bahas dulu. Karena itu tidak ada di dalam Bible, tidak ada dibahas secara gamblang dalam Bible Kristen bagaimana orang yang berbuat dosa kemudian di akhir hidupnya dia tetap berbuat dosa, dia di mana tempatnya, surga atau neraka, kan begitu. Nah, karena Bang Leo juga tidak punya pemahaman yang kuat tentang Protestan, ya saya yakin Bang Leo pun tak akan mampu menjawabnya, dan pendeta saya yakin pun pendeta tidak akan mampu menjawabnya. Dan kemudian apakah tidak adil? Apakah adil kemudian wanita di dalam surga laki-laki mendapatkan bidadari, bahkan sampai sekian bidadari. Lalu bagaimana dalam perempuan? Jadi begini Bang, kalau kita belajar psikologi, memang perempuan itu paling senang dia melayani. Apalagi dia melayani, dia di situ mendapatkan kebaikan-kebaikan. Seorang istri, ketika dia dikasih uang oleh suaminya, dia akan sangat ikhlas melayani suaminya. Sayang, ini 100.000 buat jajan hari ini. Langsung itu suaminya mengatakan apa? Wah, suamiku sayang, suamiku cinta, ini segala macam. Apa saja diberikan. Tapi kalau kemudian suaminya tidak memberikan uang itu, mungkin istri akan jutek. Di dalam surga semua apapun yang dibutuhkan orang di dalamnya itu ada di sana. Dan istri dan wanita, ya Allah alam bisawab, inilah tingginya kemuliaan Islamnya. Islam sudah menjabarkan, mungkin belum diteliti secara ilmiah saja. Bisa jadi kalau perempuan di dalam surga itu tidak melayani suami, stres dia. Aku ngapain di surga ini? Apa segala macam ada. Sedangkan aku senang melayani. Bisa jadi. Ingat, dalam agama Islam, apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah kebenaran. Kalau kemudian belum dijawab oleh penelitian ilmiah, belum dijawab oleh ilmu pengetahuan, bisa jadi memang ilmu pengetahuan itu tidak sampai ke sana. Maka ini tantangan juga buat teman-teman, termasuk Bang Leo, buktikan itu. Bagaimana seorang perempuan, dia apakah memiliki kesenangan yang besar melayani atau memang dia ingin dilayani. Tapi fakta yang kita temukan apa? Wanita itu ketika mendapatkan semuanya, dia senang melayani. Dia senang melayani suaminya, ikhlas dia melayani suami. Bahkan Bang Leo, nah ini kita bicara fair-fairan ya, ada istri yang ketika diberikan semuanya, mobil diberikan, rumah diberikan, uang diberikan, apa katanya? Udahlah kau suamiku, mau ngapain kau pun di luar sana, bodoh amat, yang penting berikan semuanya kepadaku. Kau pulang kulayani. Ada contohnya, ada banyak contohnya.
Suaminya bisa memberikan semuanya kepada istrinya, lalu kemudian istrinya itu mendapatkan apa yang diinginkannya. Suaminya bodoh, mau ngapain di luar sana bodoh amat dia, nggak minta cerai dia. Mau istrinya 2, 3, tapi dalam Islam kan 4 kan. Nah, begitulah ceritanya. Itu dunia loh Bang Leo. Itu dunia, apalagi di surga. Nah, jadi ini belum bisa kita, itu namanya gaib ya. Tapi itulah konsep Islam, dan saya yakin 1000% wanita yang memahami itu akan senang. Tidak ada masalah baginya. Aku melayani suami bersama dengan yang lain-lain juga. Jadi intinya di situ tidak ada masalah Bang Leo. Yang masalah adalah ketika di dunia dia berbuat salah dengan orang lain, tapi kemudian tidak ada pembahasan yang jelas tentang itu. Itu yang tidak adil. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bang Leo. Masya Allah, luar biasa. Silakan Bang Leo. Aku Assalamualaikum, kasih salam Ko dulu. Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Eva. Enak, Bunda, Bang Julius, Bang Franco. Aku mute dulu ya, lagi masih kerja. Siap. Siap, Mpok. Terima Siap. kasih Bunda. Bunda boleh masuk dikit izin Ustadku, boleh sedikit. Oh Iya, iya silakan, Bunda Bunda. Mila. Ini Bunda apa nih? Bunda Vera. Eva. Oh Bunda Eva ya. Iya, Bunda Eva. Gini, mungkin tadi Bunda mau ambil poin pertanyaannya, kan kalau laki-laki Islam itu di surga dapat bidadari. Nah, kalau perempuannya dapat apa gitu mungkin ya? Tadi pertanyaannya gitu. Apakah adil laki-laki dapat bidadari lalu perempuannya sekedar Perempuannya menjadi apa tambahan gitu? bidadari Perempuan kira-kira maksudnya, gitu? begitu pertanyaannya kan tadi. Betul nggak Leo? Ya, mungkin gitu Ustadz. Mungkin dia belum Ya. dapat poinnya. Silakan Ustadz. Iya, wanita di sana dia tua, dia kembali muda. Dia ingin dapat apapun dia akan dapat di surga. Segala kenikmatan semua ada di surga. Gitu. Semua kenikmatan. Dan perlu diteliti, kalau misalnya wanita mendapatkan kenikmatan, bagaimana rasanya kalau dia tidak melayani? Ya melayani ya laki-laki di sana di surga dalam arti menjadi istri kan begitu kan. Kalau itu makanya kan kita bilang kita harus menggali itu. Tapi bagi saya kalau belajar psikologis dan memahami apa yang kita lihat di dunia ini, wanita atau istri ketika mendapatkan uang dari suaminya, itu langsung dia dalam dalam nalurinya itu melayani suaminya. Oh, suamiku udah mau makan, udah segala macam, udah pulang, udah makan belum? Kira-kira begitu. Itu di dunia, apalagi di surga. Jadi semua akan dia dapatkan di sana. Tentu yang menjadi permasalahan Bang Leo itu kan laki-laki dapat bidadari, apa adilnya kan begitu. Intinya Bang Leo semua akan didapatkan istri-istri atau wanita di sana, termasuk suami juga dia dapat di sana. Begitu. Masya Allah. Silakan Bang Leo. Baik. Ya, maksudnya saya cuma nanya itu saja karena memang pemahaman saya tidak ini, jadi saya cuma mau tanya Pak Ustadz terkait yang tadi itu aja. Maksudnya dengan jawaban itu ya bagi saya mungkin masih kurang puas, cuma ya saya terima aja. Maksudnya Kira-kira apa yang belum puas di situ? Gak apa-apa, tanyakan lagi Bang Leo. Iya, maksud saya ini maksudnya jawaban ya dari Pak Ustadz ya yang mana tadi kalau macam nanti perempuan dia sudah dapat ya, apa saja yang dia menginginkan ada di surga ya mungkin itu saja, atau maksudnya kalau bagi laki-laki ya mungkin yang mana tadi saya jelas ini sebutkan yang pertama tadi saya juga kurang tahu apakah itu betul atau tidak, juga saya kurang tahu juga, cuma itu tadi yang terkait konsep keadilannya nih bagi saya merasa kalau laki-laki lebih diadilkan, lebih diuntungkan gitu daripada perempuan. Makanya saya katakan begini Bang Leo, perspektif itu bisa jadi perspektif kita yang salah. Kok laki-laki dapat bidadari lalu perempuan dapat apa? Kita merasa itu tidak adil. Jangan-jangan kita yang keliru. Justru itulah keadilan yang seharusnya. Bisa jadi seperti itu. Maka kan perspektif itu yang harus kita luruskan dulu. Bagi Bang Leo, laki-laki mendapatkan sekian banyak bidadari. Lalu bidadari satu mendapatkan satu suami berbagi dengan bidadari yang lain. Mungkin bagi Bang Leo tidak adil. Tapi bagi kami itulah keadilan yang nyata, dan itu dibuktikan di dunia kok Bang Leo. Kita sepakati dulu ya, wanita di surga itu apapun dia inginkan dapat semuanya. Itu sepakati dulu Bang Leo, paham nggak? Ini ya, kita clearkan dulu. Apapun yang diinginkan wanita itu dapat semuanya di surga, segala kenikmatan.
Termasuk kalau dia tua di dunia, dia akan jadi muda di surga. Yang menjadi masalah, di mana keadilan itu laki-laki punya sekian bidadari, lalu satu wanita melayani satu suami bersama dengan wanita yang lain. Sekali lagi saya tegaskan, bisa jadi itu ketidakadilan bagi Bang Leo, tapi itulah keadilan sebenarnya. Masalahnya kita nggak ngerti, dan dibuktikan di dunia ini. Apa kata istri? Saya nggak mau sebut ya namanya ya, itu melanggar kode etik jurnalistik ya. Banyak kok para istri, ini uang segala macam. Wah, kau Bang di luar sana mau kayak manapun terserah. Bilang gitu kepada suaminya. Bagi istri itu adil. Coba, Bang, apakah Bang Leo berani mengatakan itu ketidakadilan? Coba Bang Leo, coba mute, buka suaranya. Saya tanya, seorang istri ketika mendapatkan semua apa yang diinginkan dari suaminya di dunia ini, mobil, rumah, segala macam, lalu laki-lakinya di luar terserah seperti apa? Apakah itu bagi abang adil atau tidak? Karena maksudnya kalau konsep saya terkait keadilan ya, maksudnya untuk istri walaupun dengan harta atau dengan ini ya perlu juga kasih sayang juga, maksudnya kepercayaan juga gitu. Nah, kasih sayang itu kan abstrak Bang Leo. Iya. Dalam Al-Quran, ini saya tegaskan sekali lagi. Inilah bagaimana Al-Quran itu sesuai dengan psikologis Bang. Dalam Al-Quran, laki-laki yang dibutuhkan hubbus syahwat minan nisa. Itu yang dibutuhkan laki-laki. Itu dalam Al-Quran. Apa itu? Butuh kepada syahwat kepada wanita-wanita. Dalam bahasa Arab, satu wanita itu al-mar'ah. Al-Quran mengatakan minan nisa, wanita-wanita. Maka Islam datang membatasi. Dulu sebelum Islam datang, ada yang punya istri 10, 15. Islam datang membatasi, bukan menambah. Yang 10 jadi 4. Islam membatasi, dan itulah syahwat wanita. Kalau kita syahwat laki-laki, kalau kita tanya kepada Bang Leo, pasti Bang Leo juga sepakat. Bang Leo kadang suka satu, besok suka lagi yang lain. Itulah syahwat laki-laki. Tapi wanita dalam Al-Quran apa? Hubus syahwat minan nisa wa muqantarati minadz zahabi wa fiddah. Itulah syahwat wanita. Apa itu Bang? Al-Quran menegaskan wanita itu kecenderungannya kepada harta, tas branded, mobil mewah, uang yang banyak, liburan kemana-mana. Itu yang diharapkan wanita. Apakah dalam Bible ada ayat seperti itu? Tidak ada kan? Dalam Al-Quran jelas, sesuai psikologis, wanita itu tidak butuh suaminya. Mohon maaf. Wanita kadang apa? Capek kali aku melayani suamiku dalam satu hari 3 kali bercinta. Kalau perlu ada tambahan istri lagi biar kesana dia. Yang penting apa? Aku dapat mobil, dapat uang, dapat rumah mewah. Ini fakta Bang Leo. Karena mungkin Bang Leo tidak pernah melihat itu di luar, tapi ini fakta bahwa yang dibutuhkan para istri dan wanita itu cuma satu. Apa? Muqantarati minadz zahabi wa fiddah, emas, harta, barang mewah. Gitu. Jadi kembali lagi saya tanya Bang Leo, ketika seorang istri diberikan kemewahan oleh suaminya, lalu istrinya mengatakan, kau sudah berikan semuanya kepadaku Bang, kau di luar terserah, mau bagaimanapun terserah. Apakah itu adil atau tidak menurut Bang Leo? Adil nggak itu bagi istri? Saya tidak tahu ya, maksudnya kalau menurut saya tadi, kalau saya jadi perempuan, bukan maksudnya begini. Kalau menurut saya, kalau saya jadi perempuan, saya rasa saya tidak akan seperti itu sih. Nah, karena abang bukan perempuan. Iya. Karena abang laki-laki. Laki-laki itu cemburunya lebih besar. Bayangkan betapa banyak kasus laki-laki membunuh istrinya gara-gara selingkuh. Tetapi adakah istri membunuh suaminya karena selingkuh? Ada. Apa? Udah suaminya tak ngasih nafkah, suaminya tak ngasih duit, selingkuh lagi dia, dibun-bun lah. Tapi coba kalau suami ngasih ini, ngasih itu, apa kata istri? Bodoh amat kau di luar sana. Ini kita pelan-pelan belajar psikologis Bang Leo. Bang Leo, saya sebelum kajian kristologi 3 tahun saya memberikan kajian fikih rumah tangga. Cek aja di YouTube ya, kajian fikih rumah tangga. Itu jamaah saya para ibu-ibu itu sampai 3.000 lebih Bang Leo. Jawabannya cuma satu. Sudahlah Ustadz,
kalau suamiku bagaimana di luar sana ya, aku nggak bisa mengendalikan dia, kuserahkan kepada Allah. Yang penting suamiku ngasih ini, ngasih ini, ngasih ini, ngasih ini, selesai. Anakku ini beres, selesai. Itu di dunia, Bang Leo. Abang Leo mau matahkan itu? Nggak bisa. Diskusilah sama mereka, salahkan mereka, nggak bisa. Maka di surga ketika laki-laki mendapatkan bidadari, itulah luar biasanya jihad si laki-laki itu, amal si laki-laki itu di dunia. Salah satu, bukan itu Bang Leo, bukan hanya itu ya, tapi salah satu yang didapatkan laki-laki itu bidadari. Lalu kemudian wanita-wanita di surga itu jadi bidadari bersama yang lain melayani suatu suami, kita katakan begitu. Bisa jadi itulah keadilan bagi mereka. Mengapa? Karena mereka sudah mendapatkan semua kenikmatan di sana, dan bagi mereka kesenangan itu adalah melayani bersama-sama, Bang Leo. Kalau Bang Leo mengatakan ketidakadilan, silahkan berikan data ilmiahnya. Yo Bang Leo, berikan data ilmiahnya sama saya. Apakah itu ketidakadilan? Mana data ilmiahnya? Mana kajian ilmiahnya? Gimana Bang Leo? Pak, tadi saya sampaikan tadi kan, maksudnya karena saya tidak ini, saya cuma tanya tadi terkait konsep keadilannya seperti apa. Jadi misalnya saya terima dengan yang Pak Ustadz punya ini. Maksudnya tapi kalau macam di sini kan ada kayak macam semacam Bunda Vera, Ibu Eva yang sebagai perempuan kan, apakah mereka memahami itu juga atau tidak gitu seperti itu? Maksudnya kan kita kan saya tegaskan kembali. Semua istri kalau mendapati laki-lakinya seperti suaminya seperti itu, tapi kemudian royal, lebih bagus dia bertahan daripada cerai. Ya jangan lemparkan ke Bunda Eva, jangan lemparkan ke Bunda yang lain. Mungkin laki-lakinya nggak seperti itu, suaminya mungkin nggak seperti itu. Tapi kalau suaminya seperti itu lalu memberikan semuanya, pasti mereka milih apa? Bertahan daripada cerai. Nah saya tanya sama Bang Leo, apakah itu adil buat istri atau tidak adil? Ya tadi kalau tidak tahu saya tidak tahu. Nah, saya tidak tahu karena saya bukan perempuan kan. Itu dia Bang Leo. Makanya. Jadi maksudnya kan saya bertanya ke perempuannya gitu. Maksudnya apakah mereka merasa adil atau apa gitu. Makanya kalau kita tidak tahu, jangan klaim laki-laki di surga itu mendapatkan bidadari, lalu para bidadari itu hanya mendapatkan satu suami, lalu mendapatkan apa lagi? Jangan kita katakan itu tidak adil karena kita tidak tahu Bang Leo. Sepakat? Jangan langsung menjustifikasi. Jangan langsung memberikan kesimpulan. Sekali lagi saya katakan tadi, wanita di surga apapun kenikmatan dia dapatkan. Satu, Bang Leo, wanita di surga apapun yang diinginkan dapat di surga. Tetapi kalau kemudian dia bersama bidadari yang lain melayani satu suami, itulah keadilan. Oh itu nggak adil, buktikan secara ilmiah. Yuk. Jadi jangan katakan tidak adil sebelum kita memberikan data ilmiahnya. Baik, silakan Pak Bunda. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, izin turun. Mungkin Bunda Farah jawab, mungkin dia lebih lega kali ya. Gak usah kan di surga, di dunia ini aja. Ini jawaban Bunda jujur. Kalau suami Bunda tanggung jawab, adil, Bunda di madu pun mau. Nah, itu dia. Ya, oke lanjut. Saya tambahkan Bunda. Saya tambahkan Bunda. Pak. Ada ukuran nafkah itu. Dan masing-masing boleh memiliki keukuran nafkah itu. Contoh misalnya, seorang istri mengatakan, berikan aku 3 rumah, boleh. Berikan aku 2 rumah, boleh. Itulah ukurannya. Ya kan? Kalau itu belum diberikan, kita seorang istri bisa mengatakan, jangan nikah dulu, jangan mau gimana-gimana dulu. Di surga, lebih dari itu yang didapatkan istri. Maka sangat adil kalau kemudian istrinya berbagi suami dengan bidadari yang lain. Seperti itu. Masya Allah. Silakan Pak Ulis. Luar biasa ini Pak Ulis. Mungkin Pak Ulis mau masuk surga, Pak Ulis. Silakan. Ya. Makasih Pak Ustadz, makasih. Aku seru sekali mendengar perbincangan ini, sedikit membuat bulu kuduku merinding gitu. Jangan jadi gini, kalau menurut aku ya, kalau menurut aku gini, kalau memang itu adalah firman dan ketentuan dari Tuhan itu sendiri bahwa laki-laki harus mendapatkan 72 bidadari, siapa yang berani membantah itu? Sudah ketentuannya.
Iya. Apabila perempuan menuntut keadilan mendapatkan 72 bidadara juga, berarti perempuan yang akan kena masalah karena itu sudah ketentuan dari Maha Kuasa. Adil atau tidaknya itu ketentuan, jadi kita tidak bisa melawan itu ketentuan yang Maha Kuasa. Kita terima dengan legowo saja, kita berserah diri aja deh, seperti itu. Nah, tapi yang aku mau ingin tanyakan di sini Pak Ustadz, apa? Gimana Bang? Silakan. Makanya saya bilang Bang Julius, beliau kan Biasa orang bertanya begini tidak lama lagi nih Ustaz. Insya Allah kita doakan. dalam surat Al-Fajr ayat 30 ya Pak Julius ya, yang masuk ke dalam surga itu adalah jiwa yang tenang, jiwa mutmainnah, yang ruh-ruh jahatnya itu sudah disingkirkan segala macam. Tadi kan sudah kita sampaikan, di neraka itu dia dibersihkan, urusannya dengan manusia sudah selesai, lalu kemudian permasalahan segala macam diselesai, lalu ada iman sekecil biji zarrah dalam hatinya, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka ruhnya itu yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Silakan Pak Ulis. Kalau belum dapat tepatnya ditanya lagi Pak Ulis, ditanya saja. Udah cukup Pak Bang Loding. Aku bukan apa yang suka membantah jawaban. Aku sering mengatakan begini, aku si orang penanya yang tidak bisa membantah itu jawaban, karena apabila jawaban itu disertai dengan kuasa roh kebenaran yang keluar dari mulut Pak Ustaz, aku membantah itu sama seperti aku membantah. Maksudnya Pak Ulis kan sudah diberikan gelar BSM, bertanya sampai metong kan? Maksudnya silakan bertanya lah. Bertanya apa sama Ustadz? Mungkin kalau sudah tadi selesai tanya yang lain lagi begitu. Lalu kalau Pak Ulis, iya siap. Ini ada yang apa namanya, yang ada komen di tapping ini saya baca tadi ya. Ruh dan jasad. Ya, ruh dan jasad itu nanti akan dibangkitkan di hari akhir. Lalu ada pendapat mengatakan yang dibangkitkan adalah ruh, yang masuk surga adalah ruh. Karena yang ditanya oleh Pak Yulis itu nanti masuk surga. Ada yang mengatakan juga ruh dan jasad. Tapi ada yang komen ini, Oten kayaknya, dia mengatakan apa? Ruh kok bisa, bahasanya agak kotor ya. Saya katakan ruh kok bisa hubungan badan, katanya begitu kan. Dari mana Anda tahu ruh nggak bisa hubungan badan? Jadi kita permasalahan dan teman-teman Kristen ini adalah mereka mencaci, mereka melakukan tapping komentar tanpa ada penjelasan sesuai data dan dalil, kan begitu. Kalau memang apa, ya silahkan Oten atau yang Kristen naik, silahkan. Iya, silakan kalian naiklah kalau mau bantah di atas seperti Pak Ulis begini kan, begitu. Silakan Pak Franco. Iya, silakan bertanya Pak. Mungkin dia lagi sedia peci sama sarung atau gimana. Pak Loding, saya sama Pak Ustadz, saya minta maaf, saya tidak bisa bertanya karena saya pikir berbeda pengajaran yang sudah benar ya sudah, saya tidak bisa bertanya banyak. Jadi maksud saya Pak Franco, kalau kita bisa bersatu buat apa kita berbeda kan? Begitu maksudnya. Ya kan, dari kita kan dari satu sumber yang sama, cuma terpecah belah. Gitu. Jadi kita cari kesamaan, bukan cari perbedaan, begitu. Kan? Saya pikir saya tidak bisa bertanya banyak. Saya hanya bisa menyimak. Saya turun ke bawah lah. Saya nggak mau berpolemik. Oke. Siap. Siap. Loading di sini sudah mau setengah 12 waktu Papua. Bapak ini kan sudah tua, sedikit lagi mungkin tidak tahu kapan dipanggil ya. Jadi Bapak mau istirahat dulu, jaga kesehatan. Siap. Gimana? Ya silakan. Ada apa statement terakhir begitu atau gimana? Oh iya.
Statement terakhir aku ingin menyampaikan kepada 9,3 ribu orang ini, apabila kita naik di Komal TikTok ini, berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang dapat mempersatukan umat manusia di Republik ini. Dan apabila kita typing, janganlah berusaha untuk menyakiti hati orang lain yang ada di Komal ini maupun yang ada menonton live ini. Mungkin dari situ aja aku menyampaikan statement atau closing statement saya di malam hari ini. Yang paling saya hormati adik Ustadz Tarigan, aku mohon pamit. Jika ada kata-kata yang salah aku mohon maaf. Anak loading dan ada dua bunda di sini. Salam hormat yang paling dalam dariku. Semoga sehat-sehat Iya, semua. Pak Julius. Makasih Pak Julius. Salam hormat, Pak Ya, Julius. terima kasih Pak Julius. Pak Ustadz, sampai jumpa. Ya, mungkin Ustadz kasih apa siraman-siraman rohani sedikit buat kita semua dan para netizen sambil menunggu Oten-Oten mau naik. Tapi kalau Ustadz mau istirahat, ya bebas Ustadz ya. Ustaz, Ya, Bunda Vera boleh minta nggak nanti terakhir penutup? Bunda kangen Boleh, malam boleh. Jumat pengen dengar Ustadz baca surah Maryam ayat 30 sampai 35, boleh nggak? boleh. Alhamdulillah, Masya Allah. Lanjut Ustadz. Jadi yang saya harapkan di sini kan Bang Loding, ada teman-teman kita dari pihak Kristen yang mau diskusi seputar keselamatan kan begitu. Iya. Kalau saya kira tadi Pak Julius dan teman-teman Kristen yang lain itu kan pertanyaannya sekedar menghargai kan. Iya. Jadi ya saya kira ya terima kasihlah kepada teman-teman agama Kristen. Tapi ya saya juga berharap ada teman-teman Kristen yang agak sedikit frontal lah gitu. Artinya kita pengen meluruskan pemahaman mereka begitu. Iya betul Ustadz. Nah. Mungkin Ustadz mau bernarasi, silakan Ustadz. Ada Kristen di bawah, tapi yang tadi Kingdom dia minta naik. Malam dia sudah bertanya. Dan saya yakin pertanyaan Bang Julius itu kan pertanyaan menghargai sebenarnya. Dan kita Iya. ingin sekali diskusi itu bagaimana sebenarnya konsep keselamatan agama Islam dan agama Kristen kan begitu.